Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dzakirah Nailatul Nikmah, NIM U 2018-2015. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ilat dalam hadis. Nah, hadis Nabi terkadang berbentuk perintah, larangan, atau berupa lafaz yang semakna dengan perintah dan larangan. Perintah atau larangan dalam hadis kadangkala disebutkan ilatnya, kadangkala tidak disebutkan ilatnya. Namun maksud ilat di sini bukan ilat dalam ilmu hadis yang menjadi salah satu faktor penyebab kedhaifan hadis. Tetapi maksud ilat di sini adalah ilat menurut ilmu usul fikih. Ilat menurut mayoritas ulama usul fikih yang termaktub dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam karya Al-Amidi adalah sifat zahir yang dapat dipedomani dan menjadi pendeteksi hukum, atau suatu sifat yang keberadaannya menyebabkan adanya hukum dan ketiadaannya menyebabkan tidak adanya hukum. Sebagian ulama usul fikih, salah satunya Muhammad Hasan Hitau dalam kitabnya Al-Khulasah fi Usul Al-Fiqhi, mendefinisikan ilat sebagai sifat yang menggabungkan antara pokok dan cabang. Ilat diperlukan dalam mempraktikkan metode qiyas. Ilat juga termasuk salah satu di antara komponen qiyas. Dengan adanya ilat, kita dapat mengetahui adanya suatu hukum dan tidak adanya suatu hukum dengan tidak adanya ilat. Sebagaimana yang sudah sedikit saya jelaskan tadi di atas, bahwa ilat ada kalanya tercantum dalam teks atau mansukhoh dan ada kalanya ditemukan melalui ijtihad atau mustambatoh. Ilat yang mansukhoh adalah ilat yang ditemukan di dalam teks dalil, sedangkan ilat mustambatoh adalah ilat yang ditetapkan melalui ijtihad atau penggalian hukum seorang mujtahid. Ini termaktub dalam kitab Al-Muhadzab fi Usulil Al-Fiqhi Al-Muqarrin karya Abdul Al-Karim bin Al-Ali Al-Namlah, jilid 5, halaman 220 sampai 221. Adapun di sini ilat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ilat eksplisit atau al-illah al-mansukhoh, dan yang kedua itu ilat implisit atau al-illah al-mustambatoh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ilat secara umum. Ilat mansukh atau eksplisit tidak menyebabkan adanya perbedaan pendapat di antara ulama. Berbeda halnya dengan ilat mustambatoh atau implisit, sebab ilat yang ini terkadang menyebabkan para ulama berbeda pendapat mengenai maksud hadis yang ilatnya tidak disebutkan di dalam teksnya. Karenanya tidak ada perbedaan pendapat dalam memahami maksud hadis yang menyebutkan ilatnya, sebab ilat dicantumkan di sana atau ilat tersebut mansukhoh. Baik, di sini langsung saja yang pertama yaitu ilat eksplisit atau al-illah al-mansukhoh. Contohnya memabukkan dalam khamr. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sunan Abu Dawud yang berbunyi kullu syarabin askar fahuwa haramun. Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Hadis di atas menyatakan secara eksplisit bahwa setiap yang memabukkan cairan maupun benda padat, matang maupun dimasak dari perasan anggur atau dari bahan lainnya adalah haram. Ilat keharaman benda tersebut adalah memabukkan, sebab ilat yang menyebabkan keharamannya tercantum di dalam teks dalil atau mansukhoh. Para ulama juga memahami hadis-hadis di atas bahwa setiap minuman yang tidak memabukkan adalah tidak haram karena tidak ada ilat memabukkan di dalamnya. Adapun contoh yang kedua, hadis berkenaan menunggu dingin salat zuhur. Hadis riwayat Sahih Bukhari bab ibrah salat zuhri fis safar yang berbunyi an Abi Dzarrin Ghifari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa aradal muadzinu ayu adzina lidzuhri faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abrid thumma arada ayu adzin faqala lahu abrid hatta ra'aina fai'at tululi
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syiddatal harri min fayhi jahannam fa idzastaddal haru fa'bridu bis shalah." Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an berkata, kami bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Saat muadzin hendak mengumandangkan azan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunggu sampai dingin." Lalu ketika muadzin itu hendak mengumandangkan azan lagi, beliau bersabda lagi kepadanya, "Tunggu sampai dingin." Sehingga kami melihat bayang-bayang condong. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya hawa yang sangat panas itu berasal dari hembusan neraka jahanam. Apabila hawa sangat panas, maka tunggu sampai udara dingin untuk sholat." Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ilat menunggu dingin dalam sholat zuhur adalah hawa yang sangat panas. Dari sini kita dapat memahami bahwa perintah sholat zuhur dengan menunggu dingin adalah berkaitan dengan kondisi yang sangat panas. Jika kondisi ini tidak ada, maka menunggu dingin untuk sholat zuhur tidak diperintahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu ilat implisit atau al-illah al-mustanbatoh. Ilat implisit ini berbeda dengan al-illat al-mansuhoh atau faktor penyebab secara eksplisit yang lafadznya tercantum di dalam teks-teks dalil. Ilat mustanbatoh adalah faktor penyebab yang ditemukan oleh seorang mujtahid saat menggali hukum dari teks-teks dalil. Karena ilat mustanbatoh dapat dideteksi melalui proses ijtihad, maka tidak heran apabila ilat ini menjadi salah satu faktor adanya perbedaan pendapat di kalangan mujtahid. Karena ilat dalam sebuah teks terkadang dapat diketahui oleh seorang mujtahid namun tidak diketahui oleh mujtahid yang lain. Adapun contoh ilat mustanbatoh, yaitu pertama, bersegera menuju Bani Quraizah. Di antara contoh yang populer mengenai ilat mustanbatoh dari teks-teks dalil ini adalah riwayat dari beberapa sahabat radhiyallahu anhum tentang sholat asar di Bani Quraizah. Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusalliyanna ahadun asra illa fi Bani Quraidah, fa adraka ba'dahum asru fit tariq, faqala ba'duhum lan nusalli hatta na'tiyaha wa qala ba'duhum bal nusalli lam yurid minna dzalik." Fadzukira lin nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif wahidam minhum, yang artinya, janganlah sesekali seorang pun sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Mereka sebagian dari mereka mendapati waktu asar di perjalanan. Ada yang berkata, "Kita kerjakan sholat asar setelah tiba di sana atau Bani Quraizah." Sebagian yang lain berkata, "Tidak, kita laksanakan sholat asar di sini. Nabi tidak menghendaki kita mengakhirkan sholat asar sampai malam." Kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau tidak menyalahkan seorang pun dari mereka. Kasus di contoh ini, di zaman dahulu itu para sahabat Nabi sudah melakukan ijtihad. Tetapi di sini Nabi telah memerintahkan kepada para sahabat Nabi untuk tidak melakukan sholat asar di tengah perjalanan. Akan tetapi Nabi memerintahkan untuk sholat asar ketika sampai di Bani Quraizah. Entah mengapa di tengah perjalanan ini para sahabat Nabi ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok pertama ini melakukan sholat asar di tengah perjalanan karena melihat waktu yang sudah tidak memungkinkan. Akan tetapi kelompok kedua tetap terus melanjutkan perjalanan sampai tiba di Bani Quraizah. Dari di sini, kelompok pertama ini disebut dengan kaum kontekstualis atau ashabur ra'i wal qiyas. Sedangkan kelompok kedua itu disebut dengan kaum tekstualis atau ahli zahir. Kaum tekstualis adalah orang-orang yang memahami hadis dari segi lafadznya atau lafziyah. Sedangkan kaum kontekstualis adalah mereka yang memahami hadis dari segi maknanya atau maknawiyah. Kaum tekstualis mendasarkan pendapatnya dalam berijtihad pada lafaz hadis secara tekstual, sedangkan kalangan kontekstualis mendasarkan pendapatnya dalam memahami perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada ilatnya dengan menggali ilat tersebut.
Nah, dari kisah sahabat radhiyallahu anhum tentang Bani Quraisyah di atas, kita mengetahui bahwa di antara sahabat ada yang menggunakan metode pemahaman secara tekstual dalam berijtihad, dan di antara mereka juga ada yang menggunakan metode pemahaman secara kontekstual dalam berijtihad. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini adalah boleh. Kebolehan tersebut selama masih dalam ruang lingkup ijtihad. Adapun contoh selanjutnya yakni perempuan berhias di masjid. Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la tamna'u nisa'akum masajida idasta dan nakum ilaiha." Faqala Bilal bin Abdullah, "Wallahi lanam na'uhunna." Qala rawi Salim bin Abdullah, fa aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mitlahu wa qala ukhbiruka ar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi lanam na'uhunna. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu melarang kaum perempuanmu ke masjid apabila mereka meminta izin kepadamu untuk itu." Bilal bin Abdullah lanjut rawi berkata, "Demi Allah, sungguh kami akan melarang mereka pergi ke masjid." Rawi Salim bin Abdullah mengatakan, Abdullah atau Ibnu Umar mendatangi Bilal lalu mencaci makinya dengan ucapan buruk yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Ia berkata, "Aku mengabarkan kepadamu dari Rasulullah SAW, sedangkan kamu mengatakan, demi Allah, sungguh kami akan melarang mereka." Sahabat yang agung Abdullah bin Umar radhiyallahu an telah mengamalkan lafaz hadis secara tekstual. Beliau berpendapat bahwa kaum perempuan tidak boleh dilarang ke masjid. Sementara Ummul Mukminin radhiyallahu an, begitu pula Bilal bin Abdullah mengamalkan hadis dari segi maknanya. Keduanya beristinbat atau menggali hukum dengan berijtihad bahwa ilat dari hadis tersebut adalah tidak mengenakan parfum, tidak berhias, tidak memakai pakaian yang mencolok, tidak bercampur dengan kaum pria, bukan seorang gadis atau orang lain yang dapat menimbulkan fitnah. Rasulullah SAW telah bersabda, "Janganlah kamu melarang kaum perempuanmu ke masjid." Sebagian kalangan menuduh Bilal bin Abdullah telah menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula halnya dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Padahal tuduhan itu tidak benar. Ijtihad yang dilakukan Ummul Mukminin Aisyah, begitu pula Bilal bin Abdullah bin Umar radhiyallahu an tidak menyalahi teks dalil karena dua faktor. Yaitu yang pertama, petunjuk teks dalil atau dalalah al-nas al-syar'i ada dua macam. Dilalah al-mantuq atau eksplisit atau tersurat, dan dalalah al-mafhum atau implisit atau tersirat. Dalalah al-mantuq adalah cara memahami teks-teks dalil melalui lafaznya atau tekstual, sedangkan dalalah al-mafhum adalah cara memahami dalil melalui maknanya atau kontekstual. Maka ijtihad Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an tidak menyalahi nasnya karena beliau menggunakan metode kontekstual dalam memahami nas. Demikian pula ijtihad Bilal bin Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Yang kedua, tidak adanya fitnah yang menjadi syarat diperbolehkannya kaum perempuan keluar ke masjid. Pada dasarnya telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang lain. Kita baru saja menyimak pemaparan Imam Nawawi rahimahullah bahwa keluarnya kaum perempuan ke masjid adalah boleh, dengan syarat tidak memakai wewangian, tidak berhias, tidak memakai pakaian yang mencolok, tidak bercampur dengan kaum pria, bukan seorang gadis, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya lanjut pada bab baru, yaitu geografi dalam hadis. Apa sih yang dimaksud geografi dalam hadis itu? Oke teman-teman, geografi dalam hadis yaitu geografi yang merupakan ilmu peta bumi yang dapat membantu seorang muslim dalam memahami hadis Nabi tersebut. Jadi jika seorang muslim tidak mengetahui geografi hadis tersebut, kita tuh bisa keliru dalam memahami beberapa hadis tersebut. Adapun contoh beberapa hadis yang seorang muslim perlu mengetahui
geografinya dan memahami maksudnya. Baik, contoh pertama yaitu menghadap timur dan barat saat buang hajat. Di sini termaktub dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ghaita fala yastaqbil qiblata wa la yuwalliha dhahrahu syarriqu aw gharib." Yang artinya, ketika seorang kalian hendak buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya, menghadap ke timur atau ke barat. Jadi hadis di atas memberi petunjuk bahwa Rasulullah SAW mengucapkan sabdanya itu setelah beliau berada di Madinah. Hal ini berdasarkan indikasi dari perkataan Abdullah bin Umar, rumah Hafsah. Hafsah adalah Ummul Mukminin, istri Nabi SAW, saudara perempuan Abdullah bin Umar. Beliau baru menikah dengan Hafsah setelah beliau melakukan hijrah dan menetap di Madinah. Karenanya dapat ditetapkan bahwa tempat kejadian ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis di atas adalah di Madinah. Sementara letak geografis antara Madinah dari Mekah adalah arah utara. Oleh karena itu, hadis di atas itu tidak dapat diterapkan dan diamalkan secara lafaz atau tekstual, sebab tidak sesuai dengan letak tempat ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut. Hadis tersebut tidak boleh diamalkan secara harfiah. Misalnya di Indonesia, letak Indonesia dari Mekah adalah arah timur. Apabila kita mengamalkan hadis tersebut, menghadaplah ke timur atau ke barat saat buang hajat ya, itu secara tekstual, maka pengertiannya itu menghadaplah ke kiblat atau membelakanginya. Kan menghadaplah ke timur atau ke barat, berarti kan menghadaplah ke kiblat atau membelakanginya gitu. Karena makna menghadap ke timur adalah menghadaplah ke arah timur, sedangkan makna mengarahlah ke barat adalah menghadaplah ke barat. Semuanya tidak sejalan dengan kalimat yang pertama dari hadis ini, yaitu maka janganlah kamu menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi makna hadis di atas ketika kita hendak memperhatikannya dalam konteks Indonesia adalah menghadaplah ke utara atau selatan, yang artinya kan menghadaplah ke utara atau menghadaplah ke arah selatan, sehingga orang yang buat hajat tidak menghadap ke kiblat atau membelakanginya kiblat gitu. Hadis di atas memiliki dua cara dalam memahaminya. Yang pertama itu dengan cara tekstual atau al-thariqah al-lafziyah. Untuk kalimat yang pertama yaitu maka janganlah menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Yang kedua itu dengan cara kontekstual, al-thariqah al-ma'nawiyah. Untuk kalimat yang kedua ini yaitu menghadaplah ke timur atau ke barat. Jadi masing-masing dari dua cara ini tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang memiliki pengetahuan ilmu geografi tersebut. Baik, selanjutnya lanjut pada contoh kedua yaitu pengalihan hijab yang termaktub dalam kitab Sahih Bukhari, meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu yaumal jumu'ati ja'ahu rajul faqala ya Rasulullah qahatul mataru fada'ullaha ayyasqiyana fada'afam famutirna famakidna an nansila ila manazilina famazilna numtaru ilal jumu'ati muqbilah." Qala faqama dzalika ar-rajulu aw ghairuhu faqala ya Rasulullah da'ullaha rifahu anna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma hawalaina wala alaina. Qala falaqad ra'aitu sahaba yataqatta'u yamina wa shimala yumtaruna wala yumtaru ahlul Madinah. Yang artinya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah di hari Jumat, tiba-tiba seorang laki-laki datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah,
Kemarau telah lama melanda. Berdoalah kepada Allah agar kiranya dapat menurunkan hujan kepada kita. Maka beliau pun berdoa, lalu kami diguyur hujan. Kami hampir tidak dapat tiba di rumah karena hujan terus mengguyur kami hingga hari Jumat berikutnya. Jadi hadis di atas tidak diragukan bahwa orang yang tidak mengetahui letak geografis tempat di mana Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, maka seorang muslim itu dapat keliru dalam memahami hadis tersebut. Sebab apabila hadis ini diamalkan secara tekstual, misalnya di Jakarta, maka banjir bandang tentunya akan mengalir deras ke kota Jakarta. Karena wilayah sekitar Jakarta seperti Bogor dan daerah lainnya terletak di antara dataran tinggi. Apabila hujan turun di wilayah sekitar Jakarta, maka penduduk Jakarta terus terkena bahaya banjirnya. Berbeda dengan halnya kota Madinah Al-Munawwarah, wilayah di sekitarnya kan adalah padang pasir. Apabila hujan turun di wilayah sekitar Madinah, maka penduduk Madinah akan aman sesuai riwayat hadis di atas tadi. Dari contoh-contoh di atas, kita dapat mengetahui bahwa ilmu geografi sangat diperlukan untuk memahami hadis ini. Kenapa demikian? Karena ilmu geografi tidak termasuk dalil syar'i atau sumber hukum Islam sebagaimana yang disalahpahami oleh sebagian orang. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat diperlukan untuk memahami hadis ini. Kenapa demikian? Karena ilmu geografi tidak termasuk dalil syar'i atau sumber hukum Islam sebagaimana yang disalahpahami oleh sebagian orang. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.